Dia diakui sebagai pedang dewa terindah dengan bakat terkuat di dunia dewa. Di usia muda, dia telah mencapai puncak kekuatan. Tak terhitung banyaknya jenius yang berebut untuk menjadi muridnya. Namun, tepat ketika dia akan melewati ujian terakhir untuk menjadi dewa, dia menghadapi ujian langit terbesar dalam sejarah, yang mengakibatkan hilangnya seluruh kekuatannya. Akar dan tulangnya hancur total. Dalam semalam, mantan pedang dewa terindah yang dikenal sebagai jenius di dunia Changlan, kini menjadi seseorang yang bisa dipermainkan oleh siapa saja. Ditekan secara kolektif oleh murid-murid kesayangan yang pernah dia ajar. Sekarang, guru kami telah menjadi seorang manusia biasa. Dia sudah tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarkan kami lagi. Jadi, jangan buang waktu lagi. Segeralah turun gunung. Hari sudah larut. Jalan bisa menjadi sulit. Kamu melihat kepada orang yang berbicara. Hanya merasa tidak percaya. Ternyata itu adalah kakak senior dari Xiao Yunfeng. Dia yang memiliki tubuh pedang yang murni. Guru kami, Luo Taozi, telah mencurahkan seluruh hati dan jiwanya. Kembangkan menjadi makhluk yang kuat di alam Dao. Selangkah lagi menjadi seorang suci. Pada hari kerja. Dulu, Luo Taozi sangat terkenal. Luo Taozi juga sangat menyukainya. Dan berniat untuk mewariskan posisi pemimpin Xiao Yunfeng kepadanya. Menguasai. Ini adalah kesepakatan yang telah dibicarakan oleh kami para murid. Perpisahan terakhir. Jika tidak, bagaimana mungkin begitu banyak murid berkumpul bersama? Dulu, Luo Taozi sangat terkenal. Seorang ahli pedang yang tiada tanding di Changlan. Memiliki tubuh suci yang diciptakan secara alami. Dia adalah suci di masa depan. Saat ini, Luo Taozi hanya seorang manusia. Bagaimana seorang yang tidak berguna bisa mengajarkan para jenius ini? Ketika kamu menoleh, kakak kedua juga berdiri bersama kakak master. Dia dulunya adalah jenius dari wilayah timur. Memiliki kemampuan pedang es yang hebat. Mengagumi reputasi Luo Taozi sebagai ahli pedang tiada tanding di Changlan. Mengabdi di bawahnya. Perintah. Juga harus meninggalkannya. Kalian semua berpikir seperti itu. Cabang terasa pahit. Untungnya hari ini hujan. Dia tampak tidak begitu nyata. Tapi guru, dan Tianmu telah hancur. Sekte sudah berusaha sebaik mungkin. Masih mengingatmu yang telah berjuang untuk sekte selama bertahun-tahun. Mempertahankan gelar pemimpin puncakmu. Tapi guru, energi dalam tubuhmu telah hancur. Jalur energi terputus. Sudah tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki lagi. Lebih baik turun dari puncak Xiaoyun lebih awal. Pergi ke Gunung Tao untuk menikmati masa tua. Murid telah menyiapkan emas dan perak duniawi untukmu. Cukup untuk guru menghabiskan seumur hidup. Jadi jangan lagi memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Kamu diam-diam. Guru mengambil 7 warisan itu. Ternyata semuanya mengkhianatinya. Mohon guru turun dari gunung. Ribuan gunung. Murid masih harus menutup diri untuk mencapai batasan jalan. Mohon guru turun gunung. Ratusan murid puncak Xiaoyun serentak berbicara. Suara mereka seperti petir. Hanya kamu dan cabang persik yang diam. Jalan di bawah cabang persik, menutup gulungan dan berdiri. Diam-diam berjalan turun gunung. Bukan puncak tertinggi sekte, namun juga lebih dari 3000 tinggi. Medan yang curam. Dengan tubuh manusia Luo Taozi saat ini, hanya takut 3 hari 3 malam pun belum tentu bisa aman sampai gunung. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun yang bersedia membawa Luo Taozi ke gunung yang benar. Akhirnya, kamu tidak bisa berdiri lagi. Kamu adalah seorang penjelajah waktu. Hanya ingin terbang ke dunia dewa. Mendapatkan keabadian yang konon ada. Tuan murahmu Luo Taozi adalah seorang yang tersesat di jalanan saat berkelana. Kamu menarik rok dia dan memohon agar dia menjadikanmu murid. Luo Taozi kemudian membawamu ke Xiao Yunfeng. Selama 300 tahun ini, kamu selalu sangat rendah hati. Jangan katakan tentang petualangan di tempat rahasia. Bahkan hampir tidak pernah ikut dalam kompetisi sekte. Kamu tidak menyangka. Di benua Changlan, di dunia kultivasi, tubuh manusia ternyata seperti aliran. Perasaan manusia ternyata begitu dingin. Kamu melangkah keluar. Sudah tiba di depan Luo Taozi. Perlahan berlutut. Kamu tidak ingat sudah berapa lama tidak melakukannya. Kali terakhir berlutut, sepertinya adalah upacara pengambilan murid lebih dari 300 tahun yang lalu. Jika bukan karena Luo Taozi menjadikanmu murid, takutnya, kamu sudah mati di musim dingin tahun itu, kan? Guru, murid akan mengantarmu ke Gunung Tao. Kamu Changming. Luo Taozi tidak menyangka. Yang bersedia mengantarnya bukan 7 murid kesayangan, melainkan kamu yang hampir tidak pernah dia urus. Bangkitlah, barang. Luo Taozi membantumu bangkit. Tepat saat keduanya bersentuhan. Suara mekanis yang dingin memotong pikiranmu. Sistem keberuntungan Tao telah diaktifkan. Tuan rumah, kamu Changming. Ditemukan gadis keberuntungan. Taozi. Sudah terikat. Tingkat kedekatan Luo Taozi saat ini 15. Jika tingkat kedekatan dengan gadis keberuntungan mencapai di atas 95, akan mendapatkan paket kejutan. Tuan rumah berinteraksi dengan gadis keberuntungan. Membuatnya mengalami fluktuasi emosi. Akan mendapatkan berbagai hadiah. Dengan cepat melihat-lihat toko sistem. Klik untuk melihat detail. Kamu menenangkan diri. Sekilas melihat toko sistem. Teknik iblis penelan langit. Teknik abadi. Obat Phoenix abadi. Hongmeng Tia Daojing. Berbagai teknik legendaris dan artefak seharusnya ada di sini. Hanya saja perlu menggunakan nilai kebahagiaan apa untuk menukarnya. Melihatmu tertegun. Luo Taozi bertanya dengan suara pelan. Murid hanya teringat sedikit kenangan masa lalu. Terima kasih kepada guru yang telah melindungi. Murid dapat dengan tenang berlatih selama 300 tahun. Biarkan para murid mengurus sang guru. Anda menawarkan perahu spiritual. Metode isyarat. Mendengar kata-katamu. Hati Luo Taozi yang tenang akhirnya terangkat sedikit. Kebahagiaan 500.
Berlatih selama 300 tahun masih di tingkat Zifu. Saya hampir lupa bahwa Xiao Yunfeng masih memiliki sosok seperti ini. Seseorang yang kehilangan semua kemampuan. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja. Benar-benar pasangan yang sempurna. Dengan adanya dua orang ini, benar-benar memalukan Xiao Yunfeng. Saya melihat kalian pergi dan jangan kembali lagi. Benar-benar membuang energi spiritual Xiao Yunfeng. Sekali dalam 100 tahun, kompetisi sekte besar. Saya akan membuat sekte-sekte di wilayah selatan. Melihat apa itu tubuh pedang yang murni. Kejayaan Xiao Yunfeng. Aku akan melanjutkan. Melihat kakak senior dan kakak senior ketiga saling mendukung. Kamu tidak punya kepala. Saat ini, kamu hanya bisa menurunkan. Belum saatnya untuk merobek muka. Perbandingan sekte 5 tahun kemudian. Kamu percaya bisa memberi mereka kejutan. Guru ambil. Mari kita pergi. Terakhir melihat Xiao Yunfeng. Kamu mengendalikan perahu roh terbang ke arah Gunung Tao. Gunung Tao hanya berjarak puluhan li dari puncak sekte Xiao Yao. Namun sangat berbeda. Gunung Tao yang jalur spiritualnya telah dieksploitasi hanyalah tanah tandus. Masih ada binatang iblis yang berkeliaran. Bagi para praktisi, ini adalah tempat tandus dengan energi spiritual yang tipis. Kepada manusia, bahkan merupakan zona berbahaya. Mohon guru menghargai diri sendiri. Besar. Hati-hati agar tidak kedinginan. Waktu tidak seperti dulu. Mohon guru untuk menghargai diri sendiri. Kesenangan 666. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Mengapa kamu harus membuang waktu? Hubungan dengan saudara senior juga memburuk. Di masa depan, mungkin Xiao Yunfeng tidak akan bisa menampungmu. Yang mengejutkan Luo Taozi adalah, rasa hormatmu padanya berasal dari lubuk hati. Meskipun dia telah kehilangan semua kekuatannya, dia tetap tidak akan kehilangan tata krama dan rasa hormat. Sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai guru, kamu mengenakan jubah untuk Luo Taozi. Tugas besar diberikan kepada orang. Pasti ada kehilangan dan keuntungan. Guru hanya kehilangan kekuatan untuk sementara. Belum tentu tidak bisa mencapai puncak lagi. Pemimpin sekte tidak punya pilihan. Hanya luka jalan yang tersisa. Bahkan jika banyak orang mencoba, itu tetap tidak berguna. Luo Taozi telah mencoba banyak cara. Bahkan mempertimbangkan untuk berlatih seni sihir. Namun tetap tidak ada kemajuan. Kini dia, meskipun wajahnya masih sama, namun terlihat lesu. Guru, selama seseorang masih hidup, masih ada kemungkinan dan harapan yang tak terbatas. Jika mati, semua akan berakhir. Selama guru tidak menyerah, pasti ada cara untuk memulihkan kekuatan. Apakah murid bisa membantu guru? Itu belum pasti. Luo Taozi tampak berpikir. Dia berbisik pelan. Kemungkinan tak terbatas. Mati. Segala sesuatu berakhir. Kesenangan 999. Energi spiritualnya tipis. Dia tahu tentang itu. Melindungi binatang keluar. Mendapatkan pemandangan yang menyambut. Secara umum bisa dianggap sebagai tempat pemandangan. Mari kita kirim sampai sini. Jalan yang tersisa. Sebagai seorang guru, aku berjalan sendiri. Pemimpin telah menata formasi di Gunung Pik. Binatang iblis biasa tidak boleh mendekat. Tanah di sini subur. Guru sudah lama ingin menjalani hidup yang tenang. Menanam beberapa jenis sayuran. Merawat beberapa bunga. Tidak sia-sia menjalani hidup ini. Luo Taozi memberi isyarat agar kamu menghentikan perahu spiritual di kaki Gunung Tao. Menguasai. Kamu menyimpan perahu spiritual. Dan mengangkat payung kertas minyak. Para murid khawatir sang guru sendirian di Taoshan. Biarkan murid menjaga tempat ini. Sampai guru memulihkan kekuatannya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa guru masih memiliki harapan untuk memulihkan kekuatannya? Luo Taozi terkejut. Kamu tidak memperhatikan pendapat murid-murid lainnya. Mengantarnya ke Gunung Peach sudah merupakan tindakan yang sangat baik. Tidak menyangka bisa mencapai tahap ini. Dia awalnya mengira kata-katamu hanya sekadar penghiburan. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Kesenangan 555. Tentu saja. Kamu mengangguk dengan tegas. Guru adalah putri takdir. Tidak akan berakhir di sini. Kamu mengakses sistem. Lihat panel Liao Taozi. Putri takdir. Liao Taozi. Usia. 1086 tahun. Kultivasi. Tingkat 9 dari jalan. Sudah hancur. Tingkat kedekatan. Taman. Tubuh suci penciptaan bawaan. Kualifikasi. Postur Kaisar Agung. Status. Dantian hancur. Meridians hancur. Kamu berkata dalam hati. Ternyata guru memiliki wujud seperti kaisar besar. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melewati ujian suci yang sepele ini? Pasti ada rahasia di dalamnya. Mencari barang penyelesaian. Kamu membuka pasar sistem lagi. Mencari apakah ada yang bisa menyelesaikan masalah. Teknik atau barang untuk masalah Luo Taozi. Rencana 1. Tukar teknik abadi. Tidak hancur tidak berdiri. Dasar lebih kuat. Rencana 2. Tukar obat Phoenix abadi. Ada 70% kesempatan untuk mendapatkan darah Phoenix ilahi. Rencana 3. Tukar tangan pencerahan. Perlahan-lahan menghilangkan luka jalan besar di dalam tubuh. Memperbaiki jalur energi yang rusak. Tangan pencerahan. Nilai kesenangan 5000 sinda. Metode penyembuhan tingkat suci. Juga dapat digunakan untuk bertarung. Merupakan ilmu yang diciptakan oleh sang pencerahan agung. Baru. Pembeli melakukan pembelian pertama. Dapat menikmati potongan langsung 2000 kesenangan tanpa syarat. Kamu melihat sistem. Kini kesenangan hampir melewati 3 gunung. Tepat memenuhi syarat. Kamu segera menukar tangan pencerahan. Guru ambil. Aku akan mengantarmu ke atas. Kamu sedikit tidak sabar. Ingin membuktikan tangan pencerahan. Gunung Peach tidak lebih dari 2 atau 300 sang tinggi. Dulu aku tidak akan melihatnya. Sekarang bagiku itu menjadi penghalang. Meskipun begitu,
Cabang Pichluo masih menggelengkan kepala, menolak terbang ke atas gunung, lautan yang dalam. Apakah kamu bersedia menemani guru berjalan? Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak berjalan. Kamu tersenyum tenang. Sejak membangun fondasi, jika bisa terbang, tidak pernah turun ke tanah. Payung ini agak mengganggu. Ayo kita singkirkan. Guru, silakan ambil. Kamu simpan payungnya. Dia kembali membuat gerakan tangan untuk melindungi Luo Taozi dari angin dan hujan. Dia sekarang hanyalah tubuh manusia biasa, tidak seperti dirinya yang tidak takut akan angin dan hujan. Kayu penangkal hujan juga sudah disingkirkan. Guru, tubuhmu. Kamu tertegun sejenak. Akhirnya melakukan seperti itu. Hari ini, saya ingin bersantai sedikit. Sudah ribuan tahun. Gejolak di dunia kultivasi. Saya sudah lama merasa bosan. Jika dibandingkan dengan dunia kultivasi, angin dan hujan di dunia manusia tidak ada artinya. Yang dikatakan oleh guru adalah, kamu mengikuti di belakang Luo Taozi. Kamu sedikit khawatir tentang guru yang terluka. Namun saat mencapai puncak Gunung Tao, kamu baru menyadari bahwa kamu terlalu khawatir. Meskipun Luo Taozi kehilangan semua kemampuannya, dengan luka di jalannya, dia masih lebih kuat daripada manusia biasa. Guru, tempat ini sepertinya tidak bisa dihuni. Kamu melihat sekeliling, puncak gunung yang sangat besar. Hanya ada 3 bangunan, dikelilingi oleh pagar. Sepertinya tempat tinggal. Salah satunya adalah dapur. Yang lainnya adalah taman kanak-kanak. Semuanya sudah hancur berantakan. Jerami di mana-mana. Bahkan pagar sebagian besar sudah membusuk. Sedikit penderitaan ini tidak ada artinya. Ingatlah ketika guru bertanya di wilayah utara. Lingkungan berkembang. Lingkungan 10 kali lipat. Bersihkan sedikit. Hari ini guru akan tinggal di sini. Luo Taozi mendorong pintu besar yang dipenuhi lumut. Perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam rumah jerami. Kembali saja. Tidak cocok untukmu. Bakatmu sebenarnya biasa saja. Jika berlatih di Gunung Tao, kecepatan latihan hanya akan semakin lambat. Kembali dan akui kesalahan kepada kakak senior. Berikan ini padanya lagi. Pasti dia tidak akan menyulitkanmu lagi. Luo Taozi mengulurkan sebuah medali. Di atasnya terukir huruf kuno. Gunung Xiaoyun. Itu adalah medali pemimpin gunungnya. Mewakili identitasnya. Berarti Luo Taozi bahkan kehilangan statusnya di sekte Xiao Yao. Kaleng. Murid tersebut menemani sang guru untuk mengambil. Bukan hanya omong kosong belaka. Setelah itu, kamu sudah mulai memeriksa papan kayu dan jerami di tanah. Mencari alat untuk memperbaiki celah. Kesenangan 999. Terserah kamu. Lagi pula, guruku memiliki luka besar. Dalam beberapa tahun. Setelah guruku meninggal. Mari kita kuburkan di Gunung Tao ini. Guruku pasti tidak akan mati. Kamu mempercepat langkah. Kamu tidak menggunakan kekuatan spiritual. Tapi kamu adalah seorang praktisi. Kekuatan fisikmu jauh melebihi manusia. Dengan bantuanmu. Halaman kecil ini segera terlihat baru. Di tempat ini, ada kebocoran hujan di bagian tersebut. Apakah dapur dan toilet juga bisa dilihat? Bahkan pagar. Kamu juga mengukir kembali potongan bambu dan menyusunnya. Ambil. Kesejahteraan baik. Kamu menengadah melihat langit. Hujan perlahan berhenti. Matahari terbenam seperti emas cair. Awan merah merunduk. Sama. Gunung ini disebut Gunung 5 Persik. Halaman ini disebut Taman 5 Persik. Cabang Persik Luo kembali batuk ringan beberapa kali. Sudut bibirnya mengeluarkan darah berwarna emas muda. Lagi darah. Hati-hati. Kamu sekejap sudah berada di depan cabang Persik Luo. Saya baru saja merebus air. Guru, Anda harus mandi. Baru saja terkena hujan. Angin pegunungan terasa dingin. Baiklah. Luo Taozi mengangguk. Kemudian masuk ke kamarnya. Perlahan menutup pintu. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Pintu ternyata tidak tertutup rapat. Melalui celah pintu, dapat melihat Luo Taozi perlahan melepas pakaiannya. Namun, orang bijak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Kamu mengalihkan pandangan. Mulai mempelajari perbedaan bodi. Ternyata sangat mudah dipahami. Ternyata bisa langsung dipahami. Sepertinya ini adalah hasil kerja sistem. Kamu hanya perlu sedikit berlatih. Maka kamu dapat melatih tangan bodi hingga mencapai kemajuan kecil. Barulah kamu merasakan keajaiban hukum suci. Meskipun tangan bodi adalah teknik yang berfokus pada penyembuhan, kekuatan ofensifnya tidak boleh diremehkan. Jauh lebih unggul daripada teknik raja biasa. Harus diketahui. Dasar dari sekte Xiao Yao juga hanyalah teknik raja teratas. Periksa panel pribadi. Tuan rumah. Kamu Changming. Usia. Kemampuan. Istana berat langit. Taman. Jaminan. Santai dan bahagia. Tangan yang dibentuk oleh bodi. Teknik pedang hujan. Teknik pedang guntur. Metode rahasia. Tidak heran setelah 300 tahun berlatih. Masih hanya berada di tingkat ketiga. Istana ungu. Kualitasmu hanya tingkat roh. Jika tidak ada sistem, takutnya seumur hidupmu akan sulit untuk mencapai tingkat jalan. Apalagi untuk terbang ke surga dan menjadi dewa. Mencari barang untuk meningkatkan kualitas. Di tengah. Rencana 1. Tukar dengan tubuh abadi primordial. Kecocokan alami dengan jalan. Dapat mencapai wujud dewa. Harga jual. Nilai kebahagiaan 1 juta. Tukar dengan keterampilan surgawi. Memaksa merampas barang kualitas orang lain. Memaksa dan merekomendasikan secara paksa. Memaksa merampas perkembangan orang lain. Tindakan ini memiliki keharmonisan surgawi. Akan menyebabkan usia tua yang tidak menentu. Kekuatan melewati ujian sangat menakutkan. Berkali-kali lipat bahkan puluhan kali. Rencana 3. Tukar dengan pil pembersih tanpa cacat. Diperkirakan dapat meningkatkan kualitas hingga tingkat raja.
Berlatih hingga mencapai tingkat jalan bukan lagi impian. Harga jual. Nilai kebahagiaan 1000. Rencana 4. Tukar Raja Ekstrim Obat Iblis. Memaksa meningkatkan kualifikasi ke tingkat Raja. Biayanya adalah sulit untuk mencapai tingkat suci seumur hidup. Tidak direkomendasikan. Harga jual. Nilai kebahagiaan 500. Saat ini tampaknya, hanya rencana 3 yang cocok untuk diri sendiri. Suara yang datang dari dalam kamar Luo Taozi mengganggu pikiranmu. Kamu segera mendorong pintu dan masuk. Melihat pemandangan yang sangat indah. Hanya melihat Luo Taozi membelakangi kamu. Memperlihatkan punggung yang halus dan lembut. Terutama sepasang tulang belikat itu. Benar-benar makhluk yang terlahir. Rambut hitamnya terurai. Setengah tubuhnya tumbuh di tengah. Memutar kepalanya dan berkata lembut padamu. Apakah ada pakaian ganti? Dia sekarang kehilangan semua kemampuan. Bahkan cincin penyimpanan pun tidak bisa dibuka. Ada. Memang ada. Namun semuanya milikmu sendiri. Kamu memilih sejenak di dalam cincin penyimpanan. Memilih sebuah pakaian putih. Pakaian ini belum pernah kamu pakai. Ini sangat bagus. Luo Taozi mengambil alih. Tanpa ragu, dia keluar dari bak mandi. Mengenakan gaun putih. Pakaian itu agak longgar. Luo Taozi pun malas untuk memperhatikan. Dia hanya mengikatkan sabuknya dengan sembarangan. Akhirnya, dia mengelap rambutnya yang basah dengan pakaian lama. Bluk, kamu sedang menyadari menelan. Hanya merasakan tenggorokan yang kering. Kamu telah hidup dengan hati yang bersih dan sedikit keinginan selama 300 tahun. Hanya berfokus untuk menjadi dewa. Masih memiliki tubuh yang murni dan positif. Luo Taozi saat ini jelas merupakan godaan besar bagimu. Guru, perhitungan guru. Kamu pasti merasa lelah. Ingin makan. Guru memang merasa sedikit lelah. Luo Taozi bersandar di tepi tempat tidur. Jari kanannya mengusap alisnya. Dilihat dari sudut tertentu. Dapat melihat seberkas warna musim semi dari jubah yang longgar. Murid ini pernah belajar beberapa teknik pijat beberapa tahun yang lalu. Jika guru tidak keberatan, boleh membiarkan murid mencoba. Terserah padamu. Suara Luo Taozi sangat dingin. Dia berpikir dalam hati. Akhirnya, rencana terungkap. Siswa yang rendah hati ini, mungkin hanya untuk mendapatkan tubuh murni yin-nya. Jika dia ingin menggunakan kekuatan, takutnya dia salah paham. Meskipun sekarang dia adalah orang yang tidak berguna, tapi dia juga telah melewati pintu orang suci. Setidaknya ada jaminan untuk saling menghancurkan. Dia menutup rapat kedua matanya, merasakan nafas panas dan suara langkah ringan mendekat. Akhirnya, sebuah tangan besar pria diletakkan di bahunya yang wangi. Selama 1000 tahun ini, belum pernah ada pria yang sedekat ini dengannya. Luo Taozi merasa tegang. Selama kamu melakukan gerakan yang meminjam, dia akan menghabiskan sisa kekuatan asalnya. Ikan mati, jaring putus. Santai saja. Kamu tidak menyadari niat membunuh Luo Taozi yang sangat tersembunyi. Hanya merasakan hatinya sangat kacau. Ototnya tegang. Ini tidak menguntungkan untukmu dalam menggunakan tangan penciptaan bodi. Sudah bertahun-tahun. Belum pernah ada pria yang menyentuh tubuhnya. Luo Taozi merasa sedikit tidak nyaman. Inilah suhu seorang pria. Bagaimana kekuatan ini? Kamu perlahan-lahan meningkatkan kekuatan. Sambil menggerakkan bodi untuk menciptakan. Menghilangkan luka jalan besar dalam tubuh Luo Taozi. Memperbaiki meridian yang rusak. Masih bisa. Luo Taozi tidak bisa menahan suara desahan rendah. Beberapa gerakanmu telah membuka pori-porinya. Dia belum pernah merasakan kenyamanan seperti ini. Jelas-jelas tadi dia masih menolak. Sekarang dia agak terpesona dengan perasaan ini. Tanganmu sangat besar. Sangat hangat. Ini adalah suhu seorang pria. Kesenangan 999. Cabang persik menutup kunci hati dan keinginan. Belum pernah di dunia fana. Belum pernah terpikir tentang kesenangan antara ikan dan air. Satu permohonan. Jika dia mencapai posisi orang suci, status Yan Yaozong di wilayah selatan bisa naik satu tingkat lagi. Sina, kamu perlahan-lahan meningkatkan kekuatan. Tangan bodi beroperasi dengan sepenuh tenaga. Tidak lama lagi, keringat halus mulai muncul di dahimu. Kamu hanya berada di batasan istana. Menggunakan teknik suci tingkat tinggi cukup melelahkan. Bahkan jika kamu menggunakan semua cara yang kamu miliki, jarak untuk sepenuhnya menyembuhkan Luo Taozi. Jika dilakukan oleh seorang suci. Saat ini, luka besar Luo Taozi pasti sudah sepenuhnya sembuh. Luo Taozi segera merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Luka besar yang bahkan sulit disembuhkan oleh seorang suci. Saat ini, luka itu perlahan-lahan sembuh di bawah pijatanmu. Meskipun kemajuannya sangat lambat, tapi itu bukan ilusi. Luo Taozi bahkan bisa merasakan. Dia bisa memanggil sedikit kekuatan spiritual. Salah paham tentang Changming. Bahkan mengira dia mengalami kemajuan. Ternyata itu adalah pikiran kecilku. Bahkan di dunia kultivasi yang kejam, masih ada orang yang memiliki sifat baik. Changming tidak salah. Luka besar saya memiliki harapan untuk sembuh. Kembali ke puncak kekuatan tidak mustahil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Teknik pijat ini dan cara mengalirkan kekuatan spiritual. Bahkan saya sendiri belum pernah mendengarnya. Kegembiraan 999. Guru, murid tidak bisa lagi. Perlu istirahat sejenak. Sudah lewat 1/4 jam lagi. Kamu hanya merasakan pusing yang datang. Energi spiritualmu masih ada sisa. Namun kekuatan jiwa hampir habis. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Tubuhmu terjatuh ke arah Luo Taozi. Sangat harum. Sangat lembut. Changming, teknik pijatmu ini belajar dari siapa? Luo Taozi membuka matanya. Berbalik dan membantumu bangkit. Jika mengikuti kemajuan ini, hanya perlu sebulan. Lukanya akan sepenuhnya sembuh. Guru, ini adalah rahasiaku. Kamu membuat penasaran. Murid akan membantu guru mencapai puncak.
Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Karena Changming tidak ingin berbicara, guru juga tidak akan bertanya lebih lanjut. Luo Taozi menekan rasa ingin tahunya, mendorongmu dan meletakkanmu di atas tempat tidur. Jika kamu lelah, istirahatlah sejenak. Guru akan mencari sesuatu untuk dimakan. Guru ambil. Di cincin penyimpananku masih ada pil pemisah makanan dan beberapa makanan. Kamu mengangkat tubuhmu dengan tangan kananmu. Bersandar di tepi tempat tidur. Kamu melihat, Wutao Garden tidak memiliki persediaan makanan. Tidak ada desa atau kota dalam radius 5 mil. Seperti hari ini, sudah larut. Lebih baik mengatur semuanya besok. Lu Taozi terkejut. Kode. Kamu sudah naik pangkat 100 tahun yang lalu dan bisa berpuasa. Bahkan masih bisa membawa makanan. Sering kali ingat bahwa makan sampai kenyang itu tidak mudah. Ini adalah kebiasaanmu. Tidak disangka hari ini berguna. Kamu melambaikan tangan kananmu. Seketika, meja penuh makanan lezat muncul. Makanan utamanya adalah pil puasa. Juga ada beberapa hidangan yang kamu suka. Itu semua dibuat dengan teknik dari kehidupan sebelumnya. Dibandingkan dengan benua Changlan, bumbunya kaya, rasa yang kuat setelahnya. Dalam hal ini, kombinasi daging dan sayuran. Meskipun kamu sudah berpuasa lama, kadang-kadang kamu juga akan menikmati makanan. Jika tidak, praktik kultivasi ini akan sangat membosankan. Kemudian, kamu membuat sebuah isyarat dengan jari, memanaskan semua hidangan. Ruangan segera dipenuhi aroma yang menggugah selera. Saya bahkan tidak ingat sudah berapa ratus tahun tidak makan. Sekarang jika dipikir-pikir, rasanya seperti terpisah dari dunia. Luo Taozi duduk di kursi kayu sederhana. Dia mengambil sepotong daging. Dalam sekejap, bumbu yang kaya mengguncang indera perasanya, terutama rasa pedas dan pedasnya. Ini adalah rasa yang tidak akan dimiliki oleh benua Changlan. Rasa ini, Luo Taozi hampir saja muntah. Dia juga teringat apa yang kamu katakan, bahwa sulit untuk kenyang. Barulah dia mengunyah dengan perlahan. Beberapa saat kemudian, dia baru merasakan rasanya. Dia makan makanan laut dan makanan lezat dari gunung garam. Makanan istimewa dan hewan langka. Pertemuan akan berlangsung. Dia belum pernah merasakan rasa seperti ini. Ini adalah cara memasak dari kampung halaman murid. Jika guru tidak terbiasa, murid masih memiliki bahan makanan di cincin penyimpanan. Pergi ke dapur untuk membuat satu porsi. Luo Taozi menggelengkan kepala. Itu benar. Dia bahkan merasa, semua kenikmatan sebelumnya sia-sia. Sepenuhnya untuk mengisi perut saat makan. Kini saya benar-benar menikmati rasa makanan yang lezat. Kesenangan 888. Guru menikmati perlahan. Murid akan pamit lebih dahulu. Muridnya ada di sebelah. Jika ada yang perlu, silakan perintahkan. Guru, jangan sampai tubuhnya kelelahan. Istirahatlah dengan baik. Luo Taozi mengulurkan tangan kanannya, memberikanmu sebuah pil. Dia yang mengembalikan sedikit kekuatan spiritual. Dia bisa bebas membuka cincin penyimpanan sekarang. Terima kasih banyak, guru. Kamu membuka tanganmu dan melihat. Ternyata itu adalah pil tingkat raja. Pil pemulihan jiwa. Pil ini tidak hanya bisa memperbaiki luka jiwa, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Hanya Luo Taozi, seorang ahli lama seperti ini, bisa menghabiskannya sesuka hati. Kamu berpikir dalam hati. Apa ini? Apakah ini biaya untuk bersenang-senang? Malam itu, kamu tiba-tiba membuka matamu. Kamu merasakan sesuatu masuk ke dalam Wu Taoyuan. Di sini ada formasi pelindung dari pemimpin sekte. Kamu juga telah menyiapkan sebuah formasi tersembunyi. Orang biasa tidak mungkin dengan mudah menemukan tempat ini. Siapa sebenarnya? Kamu menggenggam pedang panjang dengan erat, sambil mencari cara untuk sementara meningkatkan kekuatan di pasar sistem. Mencari, tukar dengan pil pengalaman Lingdao. Dapat merasakan puncak kultivasi Lingdao selama 1/4 jam, tanpa efek samping. Harga jual, kesenangan 1000. Tukar dengan pil pengalaman Sensiao. Dapat merasakan puncak kultivasi Sensiang selama 1/4 jam. Rencana 3. Tukar dengan pil pembakar darah. Membakar darah murni. Dapat meledakkan kekuatan 10 kali lipat. Efek samping akan mengurangi energi darah. Membutuhkan harta langka untuk pemulihan. Harga jual. Kesenangan 200. Kamu melihat panel sistem. Menemukan masih ada lebih dari 3000 kesenangan emas. Lalu menukarkan satu pil pengalaman Lingdao. Ini adalah barang bagus yang tanpa efek samping. Pasti akan berguna cepat atau lambat. Kaisar semu tidak akan keluar. Zaman di mana orang-orang suci tidak terlihat. Puncak Lingdao. Sudah menjadi kekuatan teratas di benua Changlan. Pukulan. Merasakan gerakan mendekat. Kau sudah siap kapan saja untuk mengirimkan pil pengalaman ke dalam. Kau melompat dengan gesit. Setelah melihat sosok yang masuk ke halaman, seketika merasa bingung antara tertawa dan menangis. Awalnya mengira itu mungkin kakak senior ketiga. Atau mungkin mereka mengirim seseorang. Ternyata hanya seekor anjing. Itu adalah anjing hitam putih. Tatapannya penuh kebijaksanaan. Gigi dan cakar yang tajam. Sangat mengesankan. Guru, kau juga sudah bangun. Yang membuatmu terkejut adalah, meskipun Luo Taozi memiliki kekuatan, masih sangat tajam. Monster tingkat 1. Bahkan bisa menembus 2 lapisan formasi untuk mencapai Wu Taoyuan. Luo Taozi memegang pedang roh kelas rendah. Mendekat perlahan. Anjing itu segera mengeluarkan suara gonggongan yang keras. Guru, cuaca semakin dingin. Bagaimana kalau kita makan daging anjing untuk menghangatkan tubuh? Kau baru saja menyimpan pil pengalaman dengan baik. Mengamati dengan penuh rasa ingin tahu pada anjing iblis tingkat 1 itu. Anjing iblis itu tampaknya bisa mengerti maksudmu. Ia langsung menggonggong dengan liar kepadamu. Luo Taozi menguap. Tapi tidak. Anjing iblis ini terlihat tidak terlalu pintar. Bunuh saja dan buang.
Anjing iblis itu tampaknya mengerti posisinya. Ia mengangkat ekornya, mengeluarkan makanan permohonan. Menemukan 5 persik taman juga dianggap sebagai takdir. Tinggal untuk menjaga rumah juga baik. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk tidak bertindak. Kamu menyadari bahwa anjing iblis ini tidak biasa. Binatang iblis tingkat 1 yang biasa. Tidak mungkin memiliki kecerdasan seperti itu. Anjing iblis ini pasti tidak biasa. Selain itu, kamu sangat menyukai penampilan ini. Juga teringat pada anjing yang kamu pelihara di kehidupan sebelumnya. Kamu juga bukan orang yang suka membunuh. Terserah padamu. Taman yang tidak, hanya merusak kebun sayur guruku. Aku akan memotongnya untuk dijadikan pupuk. Lalu pergi dengan cepat. Luo Taozi berkata dan kemudian pergi. Kalau begitu, saya akan memanggilmu Xiaoha. Masih berlindung dari angin. Jangan sampai membuat guru marah. Dia dulu pernah mengkuliti dan mencabut otot dari seorang raksasa monster. Kamu mengelus kepala Xiaoha. Xiaoha mengeluarkan suara rendah. Dia menjatuhkan kepalanya. Sudah. Xiaoha, pergi cari tempat tidur di toilet sendiri. Ada makanan di sana. Juga menghindari angin. Kamu meregangkan tubuhmu. Dan juga kembali ke dalam kamar. Tidak menyadari ekspresi yang ditunjukkan oleh Xiaoha. Seolah-olah dia berkata, kamu adalah anjing. Pergi makan kotoran. Aku adalah Raja Iblis yang mulia. Keesokan harinya, setelah beristirahat semalam, jiwa dan pikiranmu tidak hanya pulih sepenuhnya, tapi juga lebih maju. Kamu duduk bersila di atas tempat tidur, melihat-lihat toko sistem. Ada 2 hal yang paling ingin kamu tukar saat ini. Yang pertama adalah kitab Jalan Surga Hongmeng. Yang kedua adalah Janin Dewa Hongmeng. Tapi melihat banyak kebutuhan di belakang, kamu merasa cukup putus asa. Memeriksa panel sistem. Sistem keberuntungan Jalan Surga. Sudah terikat dengan gadis keberuntungan. Cabang. Tingkat kedekatan. 2658. Mencari metode latihan yang cocok untuk saya. Tukar buku Jalan Surga Hongmeng. Harga. Kesenangan 1 juta. Rencana. Tukar bagian sisa buku Jalan Surga Hongmeng. Dapat dilatih hingga tingkat suci. Tukar versi lengkap dapat mengembalikan poin. Harga. Kesenangan 10.000. Tukar keterampilan abadi. Kitab kuno Kaisar tertinggi. Metode latihan yang dominan. Teknik pemotongan 4. Harga. Kesenangan 200.000. Rencana 4. Tukar buku Matahari Terik. Dapat dilatih hingga tingkat suci. Harga. Kesenangan 5.000. Ternyata bisa menukar bagian sisa terlebih dahulu. Apakah tubuh suci Hongmeng juga memiliki versi muda? Sedang mencari kualitas yang cocok untuk tuan rumah. Rencana 1. Tukar tubuh suci Hongmeng tanda merek terdaftar. Harga. 1 juta kesenangan. Tukar tubuh Jalan Hongmeng. Memiliki bakat kaisar. Tukar tubuh suci Hongmeng dapat mengembalikan poin. Kesenangan 100.000. Rencana 3. Tukar tubuh suci murni. Juga ada kesempatan untuk menjadi kaisar. Harga. Kesenangan 50.000. 100.000 poin kesenangan. Tampaknya tidak begitu jauh. Asalkan berinteraksi dengan guru. Tapi bau tidak bisa dihindari. Kamu juga memiliki sedikit kekhawatiran. Bukan karena khawatir akan musuh luar. Tapi khawatir bahwa Luo Taozi akan kembali ke kekuatannya. Jarak di antara kalian akan menjadi jurang lagi. Guru ambil. Takutnya tidak bisa membuatmu pulih begitu cepat. Tapi murid akan melindungi keselamatanmu. Kamu tahu, Luo Taozi sekarang tidak pasti menyukaimu. Hanya saja dia yang telah mengunci hati dan keinginannya selama bertahun-tahun kehilangan semua kekuatannya. Jatuh ke dunia fana. Kebetulan kamu ada di sampingnya. Kamu juga percaya, waktu akan menunjukkan hati seseorang. Tidak hanya 1 hari berinteraksi. Tingkat kedekatan Luo Taozi mencapai 25. Setelah mencapai 95, bisa mendapatkan paket kejutan besar. Makan embun dan minum sinar. Menjalankan beberapa siklus teknik. Baru sekarang kamu menyadari, Luo Taozi sedang memegang cangkul dan menggali tanah. Saat ini di pabrik Luo Taozi, dahi terkena air. Kedua tangan penuh debu. Rok celana yang terlipat penuh dengan lumpur. Terlepas dari bagaimana kamu membayangkannya, juga sulit untuk mengaitkannya dengan guru yang dingin di masa lalu. Menanam sayuran yang dibicarakan Luo Taozi. Ternyata dibeli. Aku datang untuk membantumu. Tanah kosong di Wutao Garden tidak terurus selama bertahun-tahun. Teksturnya sangat keras. Ini adalah pekerjaan fisik bagi seorang wanita lemah. Kamu bisa mencangkul tanah. Biksu yang tinggi dan agung. Bagaimana mungkin mereka mengerti tentang bertani? Sina. Keterampilan mencangkul tanah ini. Namun terukir dalam jiwa murid. Jangan meremehkan murid. Kamu mengangkat cangkul. Menggali tanah. Menghilangkan gulma. Changming. Apakah kamu tidak takut mengganggu latihan? Duduk dan bernapas adalah latihan. Berjalan dan bertani juga merupakan latihan. Selain itu, menemani guru. Murid-murid senang. Sekarang kamu memiliki tujuan. Sikapmu menjadi lebih optimis. Luo Taozi meskipun berusia lebih dari 1000 tahun. Pengalaman cinta hampir sama dengan gadis kecil. Kesenangan 666. Terserah kamu. Luo Taozi memutar wajahnya ke arah lain. Kata-katamu membuatnya terdiam. Dalam momen ini, Luo Taozi bahkan merasa seperti bangun pagi untuk bekerja. Menjauh dari badai dan angin dunia kultivasi juga tidak buruk. Setelah mengolah seluruh tanah kosong di halaman, Luo Taozi sudah terengah-engah. Kamu masih terlihat segar. Bagaimana pemulihan jiwamu? Gurumu sedikit lelah. Seluruh tubuh terasa sakit. Di dalam ruangan, suara Luo Taozi terbata-bata. Jika bukan karena kamu memiliki kemampuan, masih tidak bisa mendengar dengan jelas. Kamu tentu mengerti maksud tersirat Luo Taozi. Ingin memijat lagi. Mengalirkan energi dalam meridian. Kalau tidak, berbaringlah dengan baik.
Pijat setelahnya akan lebih efektif. Lepaskan pakaian. Luo Taozi menatapmu dengan tatapan bingung. Guru tidak tahu banyak hal. Lepaskan pakaian untuk pijat. Usaha setengah. Hasil 2 kali lipat. Sekarang sudah seperti ini. Kamu hanya bisa terus melangkah meski berat. Murid tidak pernah berbohong. Kalau begitu, silakan mulai. Luo Taozi berbaring di atas tempat tidur. Kulit Raja Ziying masih sedikit berkilau. Menguasai. Saya sudah mulai. Kamu segera menyesuaikan diri. Kemudian mengeluarkan ramuan yang sudah disiapkan. Cairan obat dioleskan di punggung Luo Taozi. Cairan obat ini terbuat dari jus tanaman spiritual dan lemak binatang iblis. Efeknya mirip dengan minyak esensial di kehidupan sebelumnya. Apa yang kamu oleskan di punggung guru? Suara Luo Taozi seperti terendam. Tapi cairan di punggungnya begitu banyak. Tidak ada terjemahan. Hanya kata penghubung. Guru ambil. Itu adalah cairan obat untuk membantu pijatan. Kamu tidak berpikir terlalu jauh. Tidak menyangka Luo Taozi memikirkan hal itu. Dalam pemahamanmu, mengoleskan minyak esensial adalah hal yang biasa. Tapi bagi Luo Taozi, namun ini adalah pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Rasanya sangat aneh. Jelas-jelas dingin dan sejuk. Sekarang justru terasa agak panas. Guru, silakan rileks. Pada awalnya mungkin akan sedikit tidak terbiasa. Setelah beberapa saat, akan terasa nyaman. Silakan katakan. Lalu kamu mulai menggunakan teknikmu. Tangan transformasi bodi tentu tidak perlu repot seperti ini. Tapi kamu melakukan seperti ini.